Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang berikutnya yaitu PPh pasal 25. Sebelumnya kita sudah belajar dari PPh 21, 22, 23, dan 24. Yang sekarang akan kita bahas adalah PPh pasal 25. Ini beberapa landasan hukum untuk terkait dengan PPh pasal 25. Ada Undang-Undang PPh Pasal 25 PMK nomor 208 garing PMK 03 2009 dan juga keputusan Dirjen Pajak. Seperti yang kita ketahui bahwa pembayaran pajak tahun berjalan itu sebenarnya bisa dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah WP membayar sendiri pajaknya melalui angsuran setiap bulan yang kita sebut adalah PPh Pasal 25, kemudian kurang bayar ataupun adanya surat tagihan pajak. Yang kedua, pembayaran pajak tahun berjalan ini juga dapat dilakukan oleh WP dengan membayar melalui pemotongan atau pemungutan baik oleh pihak ketiga maupun dibayar atau terutang di luar negeri. Jadi yang sebelumnya kita pelajari 21, 22, 23, dan 24 itu adalah cara yang kedua, yaitu membayar pajaknya melalui pemotongan atau pemungutan baik oleh pihak ketiga maupun dibayar atau terhutang di luar negeri. Nah, yang akan kita bahas adalah di yang pertama yang tadi, yaitu membayar sendiri pajaknya melalui angsuran setiap bulan. Jadi kita membayar sendiri pajaknya bisa melalui angsuran, kurang bayar, ataupun adanya surat tagihan pajak. Kalau yang BP 21, 22, 23, 24 kita membayar pajaknya kan dipotong oleh, kalau 21 kan dipotong oleh pemberi kerja, kalau 22, 23 kan tergantung dari transaksinya dengan siapa sesuai dengan aturannya kan ya. Yang 24 pun juga demikian. Yang sedangkan pasal 25 itu adalah WP membayar pajaknya sendiri yang dilakukan melalui angsuran setiap bulannya. Jadi apa yang dimaksud dengan PPh pasal 25? PPh pasal 25 itu adalah angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan pada tahun berjalan. Jadi sebelum mengetahui jumlah pajaknya di akhir tahun, sebenarnya WP bisa melakukan angsuran pajaknya lebih dahulu setiap bulannya. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, kita perusahaan biasanya kan membuat laporan keuangan itu kan pada akhir periodenya adalah biasanya terjadi di akhir Desember gitu kan ya. Nah, di akhir Desember itu kita baru tahu misalkan total laba dalam satu tahun itu berapa dan berapa total penghasilan kena pajaknya, kemudian kita kalikan dengan PPh terhutangnya, maka akan ketemu berapa pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sedangkan kalau kita bicara perusahaan sendiri, kalau dia perusahaan, terutama perusahaan besar ya, kalau kita baru membayar pajak di akhir tahun tentunya jumlahnya akan relatif besar, ya kan. Tetapi akan berbeda bila kita setiap bulannya sudah mengangsur lebih dahulu, sehingga nanti di akhir tahun kita tinggal memotong. Misalkan di akhir tahun kita mengetahui bahwa ternyata total pajak kita adalah 300 juta misalkan, kemudian setiap bulannya kita sudah mengangsur misalkan adalah 20 juta, sehingga dalam satu tahun itu kita sudah mengangsur sebanyak 240 juta, sehingga pajak yang dibayar, yang terhutangnya tadi 300 juta, yang sudah kita angsur 240 juta, maka perusahaan tinggal membayar kekurangannya saja atau pajak kurang bayarnya, yaitu sebesar 60 juta yang berasal dari 300 juta dikurangi dengan 240 juta yang sudah diangsur setiap bulannya. Seperti itu. Nah, angsuran PPh pasal 25 sendiri dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak terhutang atas seluruh penghasilan WP di akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh. Jadi sama dengan PPh pasal 21, 22, 23, dan 24, pajak yang sudah kita angsur atau kita bayarkan setiap bulan ini nanti akan mengurangi jumlah PPh terhutang kita di akhir tahun takwimnya.
Nah, yang ketiga, PPh pasal 25 sendiri merupakan salah satu penentu nilai pajak kita apakah kurang atau lebih bayar. Seperti tadi ya, bahwa ternyata PPh terutang kita itu harusnya 300 juta baru kita ketahui di akhir tahun karena kita sudah selesai transaksi dalam waktu 1 tahun. Kemudian kita sudah melakukan angsuran setiap bulannya 20 juta, maka 1 tahun itu adalah kita kalian 12, maka 250 juta. Berarti posisinya adalah kita masih kurang bayar, seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitung PPh pasal 25? Yaitu kita harus menentukan dulu pajak terhutang sesuai dengan SPT. Masih ingat pajak terhutang? Pajak terhutang itu tergantung dari dia WP orang pribadi atau WP badan. Kalau WP orang pribadi tentunya dari penghasilan neto dalam waktu 1 tahun, terus kita kurangi dengan PTKP, kemudian ketemu penghasilan kena pajaknya. Baru nanti kita talikan dengan tarifnya yang lapis itu ya, yang 5% kali 50 juta, 15% dan seterusnya. Itu kalau WP orang pribadi, untuk menghitung pajak terhutang untuk WP orang pribadi. Sedangkan untuk WP badan pun juga kita sesuaikan dulu apakah dia peredaran brutonya di bawah 4,8 ataukah di atas 4,8 miliar, dan juga kita lihat lagi juga apakah dia melakukan pembukuan ataukah pajaknya menggunakan norma perhitungan pajak. Kalau untuk WP badan nanti silahkan dilihat lagi untuk yang materi yang sudah saya share, dia masih masuk kategori yang mana. Nah, begitu ketemu pajak terhutangnya, baik itu WP pribadi maupun WP badan, baru kita kurangi dengan kredit pajak. Kredit pajak ini kita bedakan menjadi 2, ada kredit pajak dalam negeri, ada kredit pajak luar negeri. Nah, untuk kredit pajak dalam negeri itu yang kita sebut adalah PPh pasal 21, 22, 23. Ini untuk kalau yang WP orang pribadi. Maka PPh 21 ini merupakan kredit pajak, ya kan. Kemudian kalau WP badan yang menjadi kredit pajak dalam negerinya adalah PPh pasal 22, dan 23. Ini yang dalam negeri. Yang kemudian dikurangi lagi dengan kredit pajak untuk luar negeri atau yang sudah kita pelajari, yaitu PPh 24. Nah, jadi sekali lagi PPh terutang tadi sudah saya jelaskan ya, diperolehnya dari mana, kemudian dikurangi dengan kredit pajak. Kenapa kita sebut sebagai kredit pajak? Karena sesungguhnya pada tahun berjalan tersebut kita juga sudah membayar dari beberapa transaksi yang dilakukan itu, kita juga sudah melakukan pembayaran pajak, sehingga total pajak kita yang seharusnya ini tentunya sudah kita kurangi dengan yang sudah kita bayarkan, baik di 21, 22, 23 maupun di 24. Oke, setelah PPh terhutang tadi, pajak terhutangnya dikurangi kredit pajak dalam negeri maupun luar negeri, maka hasilnya itu merupakan yang menjadi angsuran PPh 25 per tahun, untuk per tahun ya. Sehingga kalau kita mau mengetahui berapa yang harus kita angsur setiap bulannya untuk tahun berikutnya adalah kita bagi 12, yaitu dari yang selisih tadi nih ya, PPh terhutang dikurangi kredit pajak, kita bagi 12 akan menjadi angsuran PPh 25 per bulan untuk tahun berikutnya. Jadi begini, PPh pasal 25 itu kita melakukan angsuran itu berdasarkan perhitungan pajak tahun sebelumnya. Jadi misalkan ini tadi ketemu, anggap saja misalkan tadi yang selisihnya tadi adalah berapa, anggap aja misalkan 120 juta kita bagi dengan 12 bulan, maka sebulannya adalah berapa, 10 juta. Nah, maka 10 juta ini misalkan tahun 2018, maka di tahun 2019 maka perusahaan nanti angsuran tiap bulannya adalah 10 juta. 10 juta berasal dari mana? Dari perhitungan pajak di tahun 2018, seperti itu. Oke, saya lanjut.
Kemudian ini salah satu contoh ilustrasinya ya. Jadi nanti bagaimana menghitung PPh pasal 25. Misalkan SPT PPh tahun 2015 ini kalau kita milik yudhistira ini berarti dia sebagai orang pribadi. Menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang terhutang. Jadi ini sudah dihitung bahwa PPh terhutang untuk yudhistira tahun 2016 itu adalah 75 juta. Pajak penghasilan yang ini PPh terhutang. PPh terhutang itu berarti total PPh yang harus dia bayarkan, baik dari manapun sumbernya kan ya penghasilannya. Nah, pajak penghasilan yudhistira yang telah dipotong oleh pemberi kerja, jadi di dalam sini itu dia itu sudah membayar PPh 21 dan atas penghasilannya dia bekerja di perusahaan sebesar 25 juta. Kemudian dia juga melakukan transaksi yang berkaitan dengan PPh pasal 22 dan 23 sebesar 37.500, dan juga dia juga melakukan transaksi atau memperoleh penghasilan pajak luar negeri yang dapat dikreditkan sebesar 2.500.000 ya. Nah, kemudian berapakah besar angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayarkan yudhistira setiap bulannya? Yaitu dari pajak terhutangnya. Pajak terhutangnya tadi ini kebetulan di soalnya sudah diketahui ya. Jadi pajak terhutangnya adalah 25 juta, kemudian PPh 21 yang sudah dibayarkan dipotong oleh pemberi kerja tadi adalah 25 juta. Kemudian dia juga sudah membayar PPh pasal 24 dan 23 sebesar 37.500, dan juga dia sudah membayar PPh terkait dengan membayar pajak terkait PPh pasal 24 sebesar 2.500.000, maka sisanya 75 dikurangi 25, 37 dan 2.500.000 ini adalah 10 juta. Maka 10 juta ini adalah total angsuran PPh pasal 25 selama tahun 2016. Kalau dibagi dengan 12 maka akan menjadi 833 sekian, gitu kan ya. 833.333,33. Itu yang poin A. Kemudian poin B, bagaimana jika nilai pajak di atas hanya berkaitan dengan penghasilan 6 bulan? Misalkan ternyata ini hanyalah untuk penghasilan 6 bulan, ya berarti 10 juta itu kita bagi 6 bulan, maka angsuran PPh per bulannya adalah 1.666.667 rupiah. Seperti itu. Nah, ini kita pelajari di akuntansi aja ya, pencatatan.